Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Salam semuanya, saudara-saudara sekalian. Kurang meriah. Shalom semuanya. Super ya. Selamat pagi. Selamat datang di badan gereja di Cikai Halim. Yang di sana adalah orang-orang yang kuat, yang sumber kekuatannya dari Tuhan. Ya, di sini adalah orang-orang yang lemah lembut yang akan memiliki bumi. Yang tengah gimana? Yang tengah adalah orang yang diberkati Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Karena Allah kita Allah yang besar, amin. Yang setuju? Yang setuju, bangkit berdiri semuanya. Luar biasa. Kita semua tahu ya, di sini kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang besar, Dia yang menciptakan semuanya, amin. Di sini siapa yang bisa membuat bubur? Angkat tangan. Bubur. Yang bisa menggoreng telur, angkat tangan. Yang bisa membuat gunung. Tidak ada. Tuhan Yesus bisa. Yang bisa membuat lautan. Tidak ada. Tuhan Yesus bisa. Tuhan kita bisa membuat samudra. Dia luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya Allah yang sangat baik. Ya Allah yang luar biasa. Mari kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia. See
Oh, intensi siap melayani Tuhan? Siap, siap Pak. Sekarang saya tanya sama jemaat semuanya. Jemaat semuanya siap untuk menyanyi bagi Tuhan? Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita nyanyi sama-sama. Kita puji Tuhan. Yeay. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak beban diri, sebab Dia sanggup menggerakkan kaki. Berlarilah dan berputar, berduka cita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang Tuhan dan penuh kuasa, dan sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita, nyanyilah kita. Saudaraku, berikutnya adalah lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Selalu gak ada lagu itu. Nah, refnya gimana? Nama Yesus menara yang kuat. Ingat gak? Kenapa harus begitu? Kenapa nama Yesus itu nama yang kuat? Ada yang tahu gak? Kita nyanyikan tiap minggu itu, ada yang tahu gak? Kita trial ya. Bu Lili, selamat pagi. Nah, Bu Lili saya panggil, Bu Lili selamat pagi. Bu Lili menyahut. Apalagi kalau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selamat pagi. Tuhan Yesus nyaut gak? Nyaut gak? Loh kok gak yakin? Kalau kita panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyapa gak? Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan lebih semangat lagi karena Tuhan itu mendengarkan. Come on. Bangkit serukan nama Yesus. Go. Bangkit serukan nama Yesus. Siapa? Yesus. Yesus. Maju yang akan pasangnya. Come on. Kita luar.
Sudah siap? Siap sekali lagi? Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Kita adalah umat yang dahsyat. Amin. Katakan sama-sama, Allahku dahsyat. Mesti lagu iki mesti. Katakan sama-sama dengan lebih meriah lagi. Allahku dahsyat. Oh, Allah kita dahsyat. Yesus Allah yang dahsyat. Come on. Yeay. Woo. menyembah, meninggikan nama-Mu, Allah dahsyat. Suruh bumi sujud menyembah, meninggikan nama-Mu, Allah dahsyat. Seluruh bumi sujud menyembah, meninggikan nama-Mu, Allah dahsyat dan kuasa. Seluruh bumi sujud menyembah,
dahsyat. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman yang dahsyat ya dari Bapak Jupiter. Mari. Dahsyat Pak Winaldi. Selamat pagi buat jemaat terkasih. Pagi. Kita akan melihat beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, gereja akan melaksanakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 di Gereja Elim untuk pasangan Saudara Triyono Santoso dengan Saudari Christina Santoso. Mendukungan dan kelancaran dari ibadah pemberkatan nikah ini, mungkin untuk Saudara Triyono sama Saudari Christina bisa bangkit berdiri hingga jemaat bisa tahu. Terima kasih. Untuk pengumuman yang kedua, anggaran dana ibadah Natal 2022 dan ibadah tahun baru 2023 sebagai berikut dengan total anggaran 37 juta. Dan anggaran ini sampai tanggal 15 Oktober 2022 dana sudah masuk dari beberapa jemaat yang disebutkan namanya. Totalnya adalah Rp1.700.000. Jadi dana ibadah Natal dan Tahun Baru ini dari jemaat, oleh jemaat dan kepada jemaat. Mohon dukungan dan partisipasi segenap kita, panitia, jemaat, dan yang terlibat di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian dari pengumuman. Oke, para jemaat yang dahsyat, yang diberkati Tuhan yang dahsyat. Amin. Jadi populer ini nanti. Oke, selama kita hidup, ya, kita ada, mungkin kita peduli tentang kehidupan ya. Kita mau jadi apa, kita seperti apa. Kalau kita menghadapi masalah pun, masalah yang seperti apa. Saudara, Bapak Ibu semuanya, ya, yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kehadiran Tuhan. Selama Tuhan hadir dalam kehidupan kita, tidak peduli seperti apa kehidupan kita mungkin terjadi, masalah mungkin sangat sulit, akan ada kedamaian sejati di mana kita diberi kekuatan untuk menghadapi itu semua. Kalau kita pun sakit pun, Tuhan memberikan kedamaian sejati. Kita akan kuat menghadapi, Tuhan memberikan kita kekuatan. Mari kita kejar hadirnya, dan jangan kejar berkatnya atau keajaibannya, kejar hadirannya. Amin. Mari kita menghadap Tuhan, kita fokus pada Tuhan.
siap Tuhan, tapi kami wajah Allah kami, wajah hati kami semua Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Oh hadirmu dalam hidupku, sembah Dia dengan lembut. Mari bermasmur Dia, bagi Dia dengan lembut. Yesus, mari panggil namanya pelan-pelan. Tuhan akan menanggapi kita. Yesus, oh Yesus, Yesus.
bermasmur bagi dia. Masih ada kesempatan sedikit lagi, masih ada waktu sedikit lagi. Come on. Mari kita bangun hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Kita bangun hidup penyembahan kita pada Tuhan Yesus. Yesus, kami
Tuhan, kami bersyukur kami dipertemukan dengan Engkau. Ini adalah keberuntungan bagi kami semua, sukacita bagi kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap semuanya mendengarkan firman Tuhan. Jangan menerangi setiap jalan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih. Sungguh anugerah-Mu besar buat kami. Sungguh kebaikan-Mu melingkupi kami semua. Dan Engkau ada di dalam setiap kami. Kamu muliakan kami Tuhan. Terima kasih. Kita semua yang percaya, kita sudah berdoa. Dan kita semua percaya bahwa Allah kita dahsyat. Dan kita semua percaya kita adalah umat yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Silakan duduk. Menyuruh duduk tapi nggak duduk sendiri, kasihan. Shalom. Shalom. Sudah siap menerima berkat firman Tuhan hari ini? Amin. Tuhan sangat senang dengan umatnya yang semangat dan antusias ya. Makanya yang siap menerima berkat firman Tuhan katakan yes. Keren ya. Dan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, pasti Tuhan akan memuaskan kita. Amin. Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu dari salah satu fase perjalanan hidup bangsa Israel. Perjalanan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu perjalanan di padang gurun. Hanya renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Perjalanan di Padang Gurun. Padang gurun kata lainnya adalah padang pasir. Kondisi padang gurun sejauh mata memandang itu dari segala penjuru, dari utara, selatan, timur, barat, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya itu hanyalah pasir, pasir, dan pasir. Semua pasir tanpa batas, disekelilingi oleh pasir. Yang ngeri lagi, yaitu adalah temperatur di padang gurun, khususnya di siang hari, itu dapat mencapai 49 derajat Celcius. Itu sangat panas sekali. Kita bisa bayangkan beberapa hari lalu kota Kudus itu bisa mencapai temperatur sekitar 38 derajat Celcius saja sudah panas, apalagi yang 49 derajat Celcius itu juga tambah panas. Sampai Mas Winardi keringetan semua. Itu kalau nyanyi di padang gurun, mandi begitu. Sedangkan pada malam hari, temperatur di padang gurun dapat turun drastis mencapai minus 18 derajat Celcius. Jadi begitu cepatnya ketika siang hari padang gurun itu 49 derajat Celcius, ketika malam hari bisa turun dengan drastis sampai minus 18 derajat Celcius. Dan perbedaan temperatur yang sangat drastis ini dapat membunuh mereka yang fisiknya tidak kuat, fisiknya yang kurang baik. Kepanasan bisa membuat mereka kehabisan oksigen atau dehidrasi. Kedinginan juga dapat membuat kebekuan dalam organ-organ tubuhnya. Mengapa terjadi perbedaan yang sangat panas pada siang hari dan sangat dingin di malam hari?
Salah satu sebabnya adalah karena di padang gurun langit biasanya itu sangat cerah sekali dan tidak ada awan di sana. Jadi matahari itu langsung nembak ke padang gurun, tidak ada penghalang. Jadi semua panas itu diserap oleh tanah, oleh pasir, sehingga mengakibatkan temperaturnya itu cepat mencapai 49 derajat Celcius. Sebaliknya, terjadi di malam hari. Tanah dan udara panas memancarkan kembali panas itu ke angkasa, ke langit, ya, sehingga menyebabkan penurunan temperatur itu dengan sangat cepat. Bisa kita bayangkan ketika hari-hari ini siang itu panas banget, nanti sore hujan deras. Siang hari kita jemur pakaian, tiba-tiba hujan deras, kita lari dengan kecepatan tinggi. Betul. Kita bisa bayangkan, siang hari itu panas terik sekali, malam hari itu hujan deras. Itu saja yang kita alami. Ada orang-orang ketika terjadi peralihan musim dari panas ke hujan, ya, dari kemarau ke hujan, mulai ada yang namanya muncul sakit, demam, batuk, radang, dan lain-lain, ya. Beberapa waktu lalu saya juga batuk, saya periksa, saya tanya sama dokternya, wah ini banyak batuk, Dok. Dokternya pun bilang, ya Mas, 70% semua batuk. Terus kita kan nyalahin kan pasti, ini gara-gara musimnya berubah. Kita bisa bayangkan ketika di padang gurun temperatur suhu itu berubah dengan cepat. Kalau tubuh ini tidak siap, tubuh ini nggak fit, ya pasti batuknya lebih parah, demamnya lebih parah, radangnya lebih parah. Kita bisa bayangkan, kita bisa bandingkan hal itu. Tapi kenapa Tuhan itu dalam kutip sengaja membawa bangsa Israel melewati padang gurun yang notabene adalah padang pasir yang mengerikan? Padahal perjalanan di padang gurun adalah perjalanan yang sangat berat ketika kita melihat kondisi yang ada tadi. Dari temperaturnya, dari keadaannya, belum ketemu hewan-hewan buas dan sebagainya. Dalam Keluaran 13 ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Keluaran 13 ayat 18. Tuhan sendiri yang menuntun bangsa itu melalui jalan di padang gurun. Dan Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2 yang di awal-awal, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi perjalanan ini adalah kehendak Tuhan. Perjalanan di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi perjalanan padang gurun, dalam tanda kutip, Tuhan sengaja bangsa Israel dibawa ke sana. Tuhan sendiri yang menuntun mereka ke sana. Atas kehendak Tuhan sendiri, bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun. Ketika mereka di padang gurun, yang dihadapi bangsa Israel pun sama seperti kondisi yang saya jelaskan tadi. Kepanasan, kedinginan, kelaparan, dan kehausan. Urusan kepanasan dan kedinginan Tuhan sudah selesaikan dengan memerintahkan tiang awan dan tiang api untuk menyertai mereka sejak kaki mereka
melangkah di padang gurun. Jadi Tuhan itu tahu masalah yang ada di padang gurun, yaitu panas banget dan dingin banget. Makanya Tuhan sudah siapkan ketika bangsa Israel dituntun masuk ke dalam padang gurun. Tuhan hadir di tiang awan dan tiang api sejak kaki bangsa Israel itu melangkah di padang gurun. Katakan bersama-sama, wow. Waduh, lemes. Sekali lagi, katakan wow. Wih, takut aku. Ya, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran, itu kejadian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih. Tiang awan dan tiang api tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Itu tetap ada pada siang hari. Tiang api tetap ada pada malam hari di depan bangsa itu. Ini dahsyat Bapak Ibu. Tuhan tahu ketika bangsa Israel itu menempuh perjalanan di padang gurun, perjalanan yang sangat berat, mereka akan mengalami yang namanya sangat kepanasan di siang hari. Karena di siang hari cenderung padang gurun tidak ada awan. Ya. Dan mereka akan kedinginan dan juga sangat gelap keadaannya. Ketika malam hari, nggak ada lampu kelap-kelip, gelap. Makanya Tuhan hadir sekaligus membuat mukjizat dalam tiang awan di siang hari. Ya. Padahal di gurun tidak ada awan. Tuhan hadir sebagai tiang awan. Itu kalau orang lihat, wow, gurun tidak ada awan, Tuhan buat ada awan yang menyertai mereka. Ketika malam hari dingin sekali, Tuhan hadir sebagai tiang api untuk menghangatkan mereka dan untuk menuntun mereka ketika keadaan itu gelap, sehingga mereka bisa lihat jalannya di mana. Tuhan menyertai mereka pada siang dan malam hari. Artinya sepanjang hari Tuhan menyertai. Sepanjang hari juga Tuhan menyertai kita. Amin. Sekali lagi, sejak kaki bangsa Israel itu menapak padang gurun, tiang awan dan tiang api itu sudah ada. Tidak perlu nunggu, Tuhan sudah siapkan. Tuhan menuntun, Tuhan menerangi dalam wujud tiang awan dan tiang api. Nah, untuk urusan kepanasan dan kedinginan sudah aman. Selesai masalah Bapak Ibu. Yang urusan kelaparan dan kehausan, inilah yang jadi masalah. Ketika bangsa Israel sampai di Mara, mereka tidak bisa minum airnya karena rasanya yang pahit. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24.
Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari lamanya mereka tidak mendapatkan air. Dehidrasi, tidak ada air, tidak bisa minum. Panas lagi keadaannya. 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Itu kan benar. Ketika mereka ada di padang gurun, yang ada cuma hanya pasir dan panas, bahkan sampai 3 hari lamanya mereka tidak mendapatkan yang namanya air. Kita bisa bayangkan, dalam keadaan yang panas mereka tidak mendapatkan air. Dan ketika mereka sampai di Mara dan melihat ada sumber air, itu orang gerudukan ya, gercep, gerak cepat, set masih gitu kan, untuk mendapatkan minum. Ketika dia minum, loh kok pahit? Padahal dia sudah penuh dengan harapan, bersuka cita, melihat air aja sudah bersuka cita. Sudah wah senang sekali, lari kejar-kejaran, ayo dapat air. Tapi ketika mereka minum, rasanya pahit. Runtuhlah harapan mereka, runtuhlah sukacita mereka. Akhirnya mereka pun kecewa berat, sampai mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka marah-marah kepada Musa karena tidak bisa minum air. Airnya rasanya pahit. Memang kenyataannya mereka tidak bisa minum air. Kenyataannya air itu pahit. Itulah kenyataan yang ada. Airnya pahit, airnya nggak bisa diminum. Begitu juga ketika mereka kelaparan. Mereka kembali bersungut-sungut kepada Musa. Kembali mereka marah-marah kepada Musa. Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bahkan saking laparnya mereka memimpikan kembali ke Mesir. Sampai mereka berkata, lebih baik kami mati di Mesir karena di sana ada banyak makanan. Biasanya masalah makan ini juga bisa bikin marah-marah. Otak nggak bisa jalan karena lapar. Emosinya meningkat karena lapar. Saking laparnya mereka ingin kembali ke Mesir. Lebih baik kami mati di Mesir, mati menghadapi kuali daging dan roti yang banyak, daripada mati di sini. Kami mati kelaparan. Memang kenyataannya mereka kelaparan. Dan memang kenyataannya mereka tidak punya apapun untuk dimakan. Itulah
kenyataan yang ada. Tapi apakah itu tujuan Tuhan? Bahwa mereka dibuat Tuhan mati kehausan? Apakah itu tujuan Tuhan? Mereka dibuat Tuhan mati kelaparan? Selalu bersungut-sungut, selalu marah-marah? Pastinya tidak. Bapak Ibu semua, inilah yang dirasakan bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, yaitu menderita. Mereka merasa menderita ketika dalam perjalanan di padang gurun. Mereka merasa Tuhan itu jahat karena Tuhan membiarkan mereka kehausan, Tuhan membiarkan mereka kelaparan. Mereka merasa Tuhan itu ingin mencelakakan mereka. Mati kok kelaparan, mati kok di padang gurun. Makanya acap kali mereka menyakiti hati Tuhan. Tak henti-henti mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, marah-marah, dan berani menyalahkan Tuhan. Karena itulah yang dirasakan bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun. Rasanya menderita. Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu ingin mencelakakan kami. Padahal sebenarnya Tuhan ingin ajarkan tadi yang dirasakan bangsa Israel. Dan inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada bangsa Israel. Tuhan mengajarkan kita hidup taat kepada Tuhan. Ulangan 8, kembali ke dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan menginginkan, Tuhan punya maksud merendahkan hati bangsa Israel, menguji hati mereka, apakah mereka tetap taat dan setia berpegang perintah Tuhan. Apa perintahnya Bapak Ibu? Keluaran 15 ayat 25 sampai 26. Keluaran 15 ayat 25 sampai 26. Saya mulai dari di sanalah ya Bapak Ibu. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan. Sebenarnya bangsa Israel tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu marah-marah. Toh ketika Musa berdoa dan memohon kepada Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan pun menjawab. Tuhan kemudian bisa mengubahkan marah menjadi eling, mengubah yang pahit menjadi manis.
Dan juga Tuhan memberikan yang namanya hujan roti setiap hari. Ketika mereka taat kepada Tuhan, ketika mereka mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu marah-marah, tidak perlu menyalahkan Tuhan. Tuhan akan memberkati. Bahkan di awal, sejak mereka menapak kaki di padang gurun, harusnya mereka sadar tiang awan dan tiang api ini bukti penyertaan Tuhan ketika mereka masuk di padang gurun. Yang pertama, Tuhan ajarkan supaya mereka taat. Tapi yang dirasakan bangsa Israel adalah penderitaan. Berbeda sekali. Yang kedua, di padang gurun Tuhan ingin ajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, sejak awal ketika bangsa Israel dibawa Tuhan ke padang gurun, sebenarnya mereka tidak mampu berjalan di padang gurun kalau Tuhan tidak menyertai mereka. Kalau Tuhan tidak hadir di tiang awan dan tiang api, mereka pun mati sejak awal. Kepanasan, kedinginan, mungkin sakit apa muncul dan sebagainya karena temperatur itu berubah drastis. Tapi Tuhan itu menyertai mereka karena Tuhan tahu mereka tidak mampu. Sejak awal pun Tuhan sudah menyatakan kebaikan dan kasih-Nya dalam wujud tiang awan dan tiang api, supaya mereka sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan mereka akan mati sia-sia. Kalau Tuhan tidak menyertai mereka di tiang awan dan tiang api, mereka akan hilang, mati karena kepanasan, karena kedinginan dan sebagainya. Karena Tuhan tahu mereka tidak mampu. Makanya Tuhan menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan mukjizat kepada mereka, supaya mereka mengandalkan Tuhan, supaya mereka menyerahkan dirinya total kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu berjalan 40 tahun di padang gurun tetap dengan keadaan yang kuat kalau bukan Tuhan yang menyertai. Saya percaya sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita tidak mampu, kita tidak sanggup, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sejak awal ketika kita mengiring Tuhan, melangkahkan kaki kita, Tuhan sudah menyertai kita. Bahkan sampai akhir nanti Tuhan sudah punya rencana. Kita buka dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 6 dulu. Ini ayatnya cukup panjang. Ulangan 8 ayat 2 sampai 6. Ya. Kita kembali ke Ulangan 8 ayat 2 sampai 6. Ayat 2, ingatlah, sekali lagi ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu,
untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Kita bisa bayangkan selama 40 tahun loh ya. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Padahal itu panas, dingin, pakaiannya tetap awet ya. Mereka nggak bawa mesin jahit, pakainya tetap awet. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Kan jalan terus, panas lah. Kakinya tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Kita langsung ke Ulangan 8 ayat 14 sampai 18. Ulangan 8 ayat 14 sampai 18. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Memang benar kenyataannya padang gurun itu besar dan dahsyat, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia Tuhan yang membuat air itu keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, ini semua gara-gara kekuasaanku, gara-gara kekuatan tanganku lah yang membuat aku beroleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau katakan atau engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau bangsa Israel sanggup menempuh padang gurun selama 40 tahun, itu bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang menyertai mereka. Dari awal, ketika mereka haus diberi air, ketika mereka lapar diberi makan, bajunya, sepatunya, kakinya tidak bengkak, tidak rusak. Tuhanlah yang menyertai mereka. Makanya Tuhan menginginkan mereka mengandalkan Tuhan, menyerahkan dirinya secara total kepada Tuhan, karena semuanya itu karena anugerah Tuhan. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir. Yang pertama tadi, Tuhan menginginkan, mengajarkan tentang perjalanan di padang gurun supaya kita selalu taat kepada perintahnya. Yang kedua, Tuhan mengajarkan supaya kita mengandalkan Tuhan dan menyerahkan diri total kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin mengajarkan kita bahwa hidupilah kebenaran, bukan kenyataan. Saya minta pelayan-pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri kembali. Kenyataannya memang airnya pahit. Akhirnya mereka tidak bisa minum air. Kenyataannya memang gak ada makanan. Ya benar, gak ada makanan. Kenyataannya gak ada makanan, gak ada air. Akhirnya mereka kelaparan, mereka kehausan.
Kita bisa melihat ketika bangsa Israel menghidupi yang namanya kenyataan. Kenyataan yang mereka hadapi. Mereka mengamini kenyataan yang mereka hadapi. Mereka menjadi bersungut-sungut. Mereka marah-marah, tidak bisa bersuka cita, tidak bisa damai sejahtera, sampai mereka menyalahkan dan menyakiti hati Tuhan ketika mereka menghidupi yang namanya kenyataan hidup yang mereka hadapi. Masalah kita pun itu kenyataan. Kenyataannya loh, aku di PHK. Kenyataannya loh, bisnisku merosot. Kenyataan ini kenyataan. Kenyataannya loh, aku tuh sakit. Sampai hari ini masih sakit. Kenyataan loh, suami dan istriku berbuat jahat kepadaku. Kenyataannya loh, temanku itu mengejek, menghina, memperlakukan hal-hal yang tidak baik kepadaku. Kenyataannya loh, tahun 2023 akan menjadi tahun yang berat. Kalau kita sama dengan bangsa Israel, yaitu menghidupi kenyataan yang sedang kita hadapi, maka kita juga akan mudah kecewa. Kita akan bersungut-sungut, kita akan marah-marah, tidak bisa bersuka cita, tidak ada damai sejahtera. Bahkan mungkin kita akan berkata, engkau Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak adil, engkau Tuhan yang mencelakakan aku. Ketika engkau menghidupi kenyataan, maka dari itu hidupilah kebenaran, sebab kebenaran di atas kenyataan. Apa kebenarannya? Kebenarannya adalah Tuhan akan berperang bagimu. Kebenarannya adalah Tuhan akan menolongmu. Kebenarannya adalah Tuhan akan menyembuhkanmu. Kebenarannya adalah Tuhan tempat perlindunganmu. Dialah kubu pertahanan kita. Dialah tempat perteduhan kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan melepaskan kita dalam kesesakan, bahkan memuliakan kita. Itu kebenarannya. Apa kebenarannya? Ketika suami atau istriku berbuat jahat kepadaku, atau teman bisnisku berbuat jahat kepadaku, kebenarannya adalah ampuni mereka, doakan mereka, kasihilah mereka. Kebenaran di atas kenyataan hidup kita ketika kita percaya bahwa kebenaran Tuhan itu ya dan amin. Nah, ketika kita menghidupi kebenaran itu, ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Kebenaran itu akan membuat kita dapat bersyukur. Kebenaran itu akan membuat kita dapat bersukacita. Kebenaran itu akan membuat kita bertahan dalam perjalanan di padang gurun. Bangsa Israel ketika melihat air di Mara, mereka menaruhkan harapannya kepada air, pada kenyataan. Tapi ketika kenyataan itu tidak ada, hancurlah sukacita mereka. Tapi selama hidup kita, ketika kita menghidupi kebenaran, firman Tuhan akan digenapi, bersukacitalah senantiasa engkau. Karena ketika kita mau menghidupi kebenaran. Satu ayat terakhir, Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Ayat 16. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran.
17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh yang namanya damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan, ketenteraman, sukacita, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Dalam kondisi apapun, di padang gurun kah, ketika engkau ada di tanah perjanjian kah, ketika engkau masih menghidupi kenyataan, engkau pasti kecewa, engkau pasti bersungut-sungut. Tapi ketika engkau menggantungkan harapanmu kepada kebenaran Tuhan, taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Memang kita masih di padang gurun, tapi hati kita kebun buah-buahan. Hati kita segar karena kita menghidupi kebenaran. Dan jikalau nantinya kenyataannya tahun 2022, 2023 adalah tahun yang berat, tetap hidupi kebenaran, maka engkau akan tetap bersukacita. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Tuhan tahu dan mengerti sejak awal kita melangkah mengiring Tuhan. Tiang awan dan tiang api itu langsung menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari tutup Alkitab kita. Kita pujikan bersama-sama. Padang gurun menjadi taman Tuhan. Di saat kami berbeban berat Tuhan, kami ingat kami punya Tuhan. Ya Tuhan yang menyertai kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang sangat peduli, yang sangat mengerti. Saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang ku alami, di saat ku hilang harapan, kita tidak berlari kepada air itu, tapi kita berlari ke sumber air itu. Amin. Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti, seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah Tuhan punya rancangan yang sempurna. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita pujikan Engkau Tuhan yang baik. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau kebenarannya Tuhan, Kau yang paling peduli kepada kami. Kebenarannya Tuhan, Kau yang
isi hatimu kepada Tuhan dari hati yang paling dalam. Dia Allah yang hadir, Allah yang tidak jauh dari setiap kita. Ya Tuhan yang menyapa, ya Tuhan yang peduli, Tuhan semesta alam yang berkuasa. Langit dan bumi tunduk dan Dia bertata di atas pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau memegang kami dengan tangan kanan, membawa kami melewati tantangan kehidupan, dan Kau membawa kami keluar sebagai pemenang. Kami serahkan hidup kami, berdaulatlah sepenuhnya, sehingga rencana dan rancangan-Mu yang telah Kau sediakan bagi kehidupan anak-Mu masing-masing itu tergenapi dan terjadi. Terima kasih, Engkau telah berbicara mengingatkan kami. Engkau telah berbicara menegur kami. Biarlah hati kami diperbaharui, pikiran kehendak kami diperbaharui, sehingga apa yang kami perbuat di dalam mengiring Engkau menyenangkan hati-Mu, dan kami beroleh perkenanan-Mu. Segala kepujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja yang memerintah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Sena yang telah memberkati kita pagi hari ini. Satu perkara, beberapa kali kita tadi mendengar menghidupi firman, menghidupi hukum-hukumnya, menghidupi kebenarannya. Artinya lawan kata daripada menghidupi itu mematikan, itu membunuh, bahkan membinasakan. Sekali lagi, itu pilihan. Apa yang disampaikan kemudian kelanjutannya adalah menjadi pilihan dan keputusan kita. Kita mau menghidupi atau mematikan.
ketika kita menghidupi kebenaran, maka dosa dimatikan dan tidak berkuasa. Pada saat kita memilih menghidupi yang salah, berarti kita membunuh, mematikan yang benar. Itu letaknya pada kita. Dan itu harus kita belajar bertekun, membiasakan sampai menjadi gaya hidup menghidupi yang benar. Gak mungkin seketika kemudian kita dapat lakukan. Pada dasarnya manusia kecenderungannya berbuat jahat. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Tapi ketika kita membiasakan diri menghidupi apa yang benar sampai menjadi gaya hidup, dan itu pilihan yang kita tetapkan, maka kita akan beroleh hidup. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Sekali lagi, jangan takut. Tuhan berkata, aku Allahmu yang akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kepada kemenangan. Pegang itu, bersyukur apapun keadaannya. Buat pijakan-pijakan. Tadi kan dilatih untuk rendah hati, dilatih lapar, dilatih tapi untuk mendatangkan sukacita di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, tinggikan dirimu mengatasi langit. Lebih baik mulut kita gunakan untuk mempermuliakan Dia. Lebih baik kita pakai untuk memuji, untuk mengagungkan Dia. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mengerti, kami tidak menyadari. Tapi pagi hari ini, basuh kami dengan air dan firman-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu. Minyaki kami dengan minyak yang baru. Jagai kami di pintu hati, mulut dan lidah kami. Mari kita naikkan, tinggikan dirimu. Mengatasi langit.
bagian dari setiap kehidupan kami. Your presence and heaven to be alone. Your presence, your kami penuh luapan sukacita dan kegirangan karena Engkau Tuhan yang hadir dan menyapa umat-Mu. Penghiburan, kelegaan, bahkan oleh karena belas kasihan-Mu Engkau membenarkan kami, dan di dalam kebenaran di mana kebenaran itu ada, itu yang memerdekakan. Kami tidak tertawan oleh kuasa-kuasa yang jahat. Cabut sampai ke akar-akarnya setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa. Berdaulatlah atas hidup kami, karena kami ini adalah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang sangat Kau berkati. Kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami boleh dipuaskan, bahkan kami dipenuhkan oleh kepenuhan yang daripada-Mu. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Sena yang telah memberkati kami pagi hari ini. Keluarga, pekerjaannya, pelayanannya, Engkau pakai lebih dan lebih lagi. Biar hanya nama-Mu saja yang dipuji dan yang ditinggikan. Engkau telah menyembuhkan setiap kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sehat. Segala janji yang terbaik yang telah Engkau berikan kepada setiap kami di dalam kehidupan masa depan yang cerah dan indah. Segala sesuatu, apapun dalam situasi, keadaan, kondisi, dan musim kehidupan yang berganti, segala yang baik, kami percaya tidak ada satupun yang tidak tergenapi di dalam hidup kami. Oleh karena kuasa dan kemurahan-Mu, semuanya tergenapi dan kami menerima sebagai kenyataan. Dan setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami perbuat di dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus-Mu, Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Anak cucu keturunan kami perkasa di bumi. Mereka tidak meminta-minta roti, melainkan Engkau jadikan saluran berkat yang memberkati banyak jiwa. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian dan kami disebut berbahagia. Dan kebahagiaan itu tetap karena Engkau memberi berkat yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam sukacita-Mu. Malaikat-Mu menatang mengiring perjalanan kembalinya kami pulang ke rumah masing-masing. Jauh maupun dekat kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Sekali lagi dan sekali lagi segala hormat, segala puji, segala kemuliaan hanya milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami dan kami telah menerimanya.
seluruh sidang jemaat berkata bersama-sama mengamini. Haleluya.